Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Studio Arteri. Kali ini kita bertemu lagi dalam segmen Umek Pangkal Boys. Tapi sebelum kita lanjut, mari simak intro berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, gimana kabarnya semua guru-guru hebat? Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng tentang penggunaan aplikasi Quizizzer dalam menunjang pendidikan kita di kelas. Karena kita memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Oke, caranya sangat mudah sekali. Yang pertama, kita bisa menggunakan akun Gmail yang bisa kita pakai, atau kalau sudah punya akun gurubelajar.id juga bisa digunakan. Kali ini saya akan menggunakan akun gurubelajar.id. Mari kita simak bersama ya. Nah, ini kita sudah masuk di kolom akun belajar.id. Kemudian kita open new tab. Tinggal kita ketik aplikasinya, namanya Quizizzer. Nah, di sini sudah muncul. Kalau kita belum pernah masuk, kita harus login terlebih dahulu agar bisa mengaksesnya. Caranya sangat mudah sekali, tinggal kita mendaftar, sign in, kemudian menginput data-data kita seperti nama, tanggal lahir, alamat email, dan memasukkan password yang akan kita gunakan. Kalau sudah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah menu utama. Di sini kita bisa melihat ada beberapa kolom games yang sudah saya buat. Nah, di sini adalah akun trial. Jadi di sini belum menggunakan akun pro, sehingga hanya trial saja. Kalau kita pertama kali mendaftar, di sini kita mendapatkan akses full seperti yang digunakan oleh akun premium selama 14 hari. Dan ini saya tinggal tersisa 1 hari saja. Makanya saya bikin tutorial ini untuk memberikan pengalaman saya terkait serunya menggunakan aplikasi Quizizzer yang secara gratis ini. Nah, di sini ada fitur-fitur yang bisa kita lihat. Ini your games, kemudian ini active games, question bank, make a game, public games, avatar, dan report. Kolom yang paling bawah ini untuk mengupgrade. Kalau kita pengen untuk akses yang lebih maksimal dengan akun premium, ini berbayarnya seperti ini. Ada yang bulanan, ada yang tahunan, ada juga yang akun permanen. Hanya sekali bayar kita bisa akses premium seumur hidup kita. Nah, seperti itu. Tapi kita pengennya itu yang murah meriah ya. Jadi cukup akun biasa saja. Yang penting kita sudah memaksimalkan di 14 hari pertama itu dengan akses premium yang kita miliki. Kita maksimalkan untuk membuat banyak sekali bank soal dan juga mungkin avatar yang bisa kita gunakan. Sekarang kita lihat dulu untuk proses membuat soal. Kita klik yang make a games. Nah, di sini
kita bisa klik create new, membuat baru. Kolom ini adalah memilih template yang disediakan. Kita klik. Ini ada banyak pilihan template yang bisa kita pakai. Ini ada tulisan premium. Tapi sebenarnya ini masih kita bisa membukanya atau memakainya karena kita masih dalam mode trial selama 14 hari. Kita coba yang ini ya, kita klik. Nah, ini ada muncul papan atau board. Ini untuk akses langkah atau gerakan dari peserta didik kita atau orang pemainnya, playernya. Ini bisa kita ubah-ubah sesuai keinginan. Nah, ini ada pilihan batu, terus kemudian ada papan kayu, ada magma, es, ini semacam awan, ini batu juga, dan ini ada batu yang kayak ada talinya gitu ya. Ini bisa kita pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian kalau sudah, ini bisa kita geser-geser. Nah, kita geser-geser seperti ini. Ini kan cuma 10, berarti ini terdiri dari 10 soal. Bisa kita tambahkan, tinggal klik seperti ini caranya. Klik, klik, klik. Nah, sesuai dengan keinginan kita, mau 20 soal, 30 soal, bahkan sampai 50 soal. Ini kita tata sedemikian rupa dulu biar aksesnya lebih baik. Nah, ini untuk yang menggunakan template. Kemudian kita keluar dulu, kita coba yang mengupload. Kita create new lagi. Nah, ini ada Pixabay. Ini mengambil gambar-gambar dari internet. Kita coba dulu. Nah, ini tinggal kita cari gambar yang kita inginkan. Ada banyak pilihan, misalkan kita pengen ular tangga, kita coba ya, apakah ada di Pixabay gambar yang kita inginkan. Wah, munculnya ternyata cuman foto ular beneran, jadi lebih ke arah bahasa Indonesia. Permainan ular tangga kayaknya tidak bisa mendetek untuk Pixabay, jadi kita close saja. Kita coba upload your own. Jadi ini dari gadget kita atau dari laptop kita. Kita klik, kita cari filenya ada di folder mana. Nah, ini ada di folder download. Kita coba materi SBK kelas 7. Kita open. Nah, ini sudah muncul. Ini adalah proses gambar yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini kita letakkan di sini sesuai nomor urutnya 1, 2, 3, 4. Di sini tertera ada 30 angka yang bisa kita letakkan sebagai soal yang akan kita hasilkan nanti. Kita coba 10 dulu aja ya, karena ini untuk tutorial. Nah, ini kita pilih yang mana ya? Oh, ini aja, yang bongkahan es. Kemudian kalau sudah, tinggal kita atur sedemikian rupa. Di sini bisa kita lihat answer correct. Jika jawaban benar, maka siswa atau player itu akan maju 1 langkah. Jika salah, incorrect, ini bisa kita atur. Salah tetap di tempat atau salah juga mundur. Bisa 1, 2, 3 atau yang acak random antara 1 sampai 6. Tapi saya biasanya biar adil, benar maju selangkah, salah mundur selangkah juga. Ini adalah background yang bisa kita pilih, ada macam-macam. Nah, kalau sudah, kita bergeser ke setting terlebih dahulu. Nah, setting ini judulnya apa? Misalkan kita membuat soal tentang materi gambar. Karena ini kelas 7 Mapel SBK, mungkin pakai materi gambar flora. Kemudian ini deskripsinya, mungkin materi kelas 7 gambar flora.
Mapel SBK aspek seni rupa. Kenapa harus kita isi terlebih dahulu? Karena ini akan memudahkan orang-orang di luar sana untuk mengakses game atau permainan atau bank soal yang sudah kita buat. Kemudian ini ya benar bahasa Indonesia. Kemudian kategorinya ini kita pilih, kita sesuaikan. Ini ada teknologi, ada sains, ada agama, ada musik, ada matematik, ada literasi, bahasa, sejarah, geografi. Ini ada kesehatan atau PJOK ya, kemudian geografi. Ini fun, ini education secara global, bisnis, dan yang terakhir ini ada art. Nah, kita sesuaikan kira-kira games yang kita buat ini cocoknya masuk ke aspek mana. Kita pilih art aja ya. Ini more option. Nah, saran saya untuk everyone, untuk setiap orang, agar games yang kita buat ini bermanfaat bagi banyak orang. Jadi tetap ininya di checklist seperti ini. Kemudian untuk quality score, nah ini sudah tercentang biru semua, tinggal satu yang belum kita buat, yakni adalah create the question, membuat soal. Nah, posisinya ada di sebelah sini. Kita klik. Nah, di sini kita bisa memilih banyak sekali aspek yang dibuat. Yang pertama pasti kita akan membuat add question terlebih dahulu. Ini soal nomor 1. Nah, pilihannya ada di sini. Ada multiple choice, pilihan ganda, multiple response. Ini membuat atau memilih jawaban lebih dari satu. Jadi model checklist seperti itu ya, dicentang-centang dulu. Kalau dirasa sudah cukup baru disubmit. Yang ketiga adalah numerical answer, jadi semacam rumus-rumus seperti itu. Kalau ini short answer, ini jawaban singkat, jadi mungkin satu kata, dua kata seperti itu. Karena kalau kita memilih jawaban singkat, kita akan memasukkan kunci, dan siswa atau player yang menjawab harus benar-benar sesuai dengan kunci yang kita masukkan, seperti besar kecilnya huruf dan ada tidaknya spasi atau tanda hubung, itu harus benar-benar sesuai. Kemudian ini true false, benar salah. Ini open ended, ini pemilihan jawabannya. Kemudian ini kayak memasangkan gitu ya, drag and drop into text. Nah, ini ordering, ini mencari, slide ini menampilkan, random question ini ada pertanyaan dari berbagai hal ini. Tapi kalau saya sering menggunakan atau saya menyarankan yang paling tidak terlalu membuat siswa sulit, multiple choice, multiple response, short answer, true and false. Jadi 4 ini, 1, 2, 3, 4. Ini cukup fun sekali kalau kita menggunakan aspek pilihan itu. Mungkin yang pertama kita pilihan multiple choice dulu ya. Oke, sekarang kita coba tulis soalnya. Soal nomor 1 multiple choice atau pilihan ganda. Objek gambar Flora merupakan bentuk dari pembuatan karya berjenis. Nah, kita tinggal tulis di sini. A. Hewan. B. Manusia. C. Alam, benda. Dan D. Tumbuhan. Nah, ini adalah pilihan gandanya. Ini add answer ini bisa menambahkan
abjadnya dari A sampai D bisa ditambah sampai E atau F dan sebagainya. Namun kita sesuaikan dengan jenjangnya. Biasanya kalau tingkat SMP A sampai D, kalau SMA mungkin sampai E. Dan jangan lupa kita berikan jawaban yang benar dengan correct answer-nya ini. Kita centang mana yang benar. Objek gambar flora merupakan bentuk dari pembuatan karya berjenis. Jawaban yang benar adalah tumbuhan. Nah, kita centang. Di sini ada image. Ini bisa kita masukkan gambar-gambar. Nanti kita coba. Nah, total poin ini adalah poin yang dihasilkan. Kalau 10 soal, poinnya ini 10. Jadi nanti hasilnya 10 kali 10. Kalau benar semua akan mendapatkan 100. Tapi kalau 20 ya tinggal dibagi lagi. Mungkin per soal jawaban benar 5. Ini time limit ini waktu dia mengerjakan satu nomor ini. Misalkan tiap nomor dikasih waktu 10 detik, 20 detik atau 30 detik. Nah, tapi saya biasanya tidak pernah menggunakan limit atau waktu. Jadi no limit, tidak ada batasan waktu. Biar anak-anak mengerjakannya itu lebih fokus, tidak tergesa-gesa. Ini nomor 1. Kalau sudah, kita bergerak lagi add question untuk nomor 2. Nah, ini kita sekarang coba multiple response. Kita klik. Nah, ini kalau sudah hijau seperti ini berarti ada beberapa jawaban yang harus kita input. Soal nomor 2 misalkan di bawah ini yang merupakan unsur dasar seni rupa adalah, nah yang A komposisi, dan ini yang B titik, yang C mungkin garis, yang D proporsi. Nah, di bawah ini yang merupakan unsur dasar seni rupa adalah kita kasih jawaban kuncinya adalah titik sama garis. Karena unsur dasar seni rupa merupakan suatu hal yang berwujud atau berbentuk alias bisa kita lihat. Sedangkan temennya unsur dasar adalah prinsip dasar. Ini lebih ke arah sifat, nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan seperti komposisi, proporsi. Jadi jawaban yang benar adalah titik dan garis. Nah, seperti ini kalau multiple response. Jadi siswa atau player nanti akan menceklis kira-kira mana jawaban dari 4 ini yang benar. Kalau dirasa sudah benar, disubmit untuk mendapatkan hasilnya. Kita sudah nomor 2, kemudian coba nomor 3. Nah, ini kita pilih yang true false. Masih berkaitan dengan unsur dasar ya. Kita tulis lagi. Proporsi merupakan salah satu bagian dari unsur dasar seni rupa. Nah, karena ini pertanyaan true false, benar salah, jadi di depannya ini kita tambahkan pemantiknya. Mungkin seperti benarkah proporsi merupakan salah satu bagian dari unsur dasar seni rupa. Kita boleh tambahkan tanda tanya atau cukup titik-titik seperti yang awal tadi. Proporsi ini adalah bagian dari prinsip dasar, karena proporsi ini tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan antara besar kecilnya objek. Jadi jawabannya adalah false, salah. Yang benar adalah
bagian dari prinsip dasar seni rupa. Karena unsur dasar seni rupa itu ada 8, lebih ke arah wujud atau bentuk bisa kita lihat. Sedangkan prinsip dasar seni rupa ada 10, lebih ke arah sifat, bisa kita rasakan. Nah, ini adalah soal nomor 3, benar salah konsepnya seperti ini ya. Kemudian soal yang keempat, kita pilih lagi short answer. Nah, kita tuliskan penggayaan bentuk. Nah, ini adalah gambar flora ya. Penggayaan bentuk tumbuhan yang dibuat dalam jenis karya ragam hias disebut teknik ini short answer-nya. Kita tulis di sini jawabannya. Penggayaan bentuk tumbuhan yang dibuat dalam jenis karya ragam hias disebut teknik. Jawabannya adalah stilasi. Nah, di sini kita kasih kuncinya juga. Stilasi. Jadi nanti siswa atau player yang menjawab pertanyaan ini, dia akan harus sama persis. Ini misalkan S yang depan ini huruf kapital atau besar. Waktu dia menginput, kalau S-nya kecil akan salah. Jadi S-nya harus besar. Jadi kita sesuaikan kunci nanti dengan hasil jawaban anak-anak. Nah, ini merupakan soal yang bentuk short answer atau jawaban singkat. Kita lagi lanjut add question. Kita coba multiple choice lagi. Oh ya, kalau pengen menambahkan gambar atau link video dari YouTube atau voice over suara, bisa juga musik, kita tinggal masukkan di sini. Tapi ya itu tadi, fitur-fitur selengkap ini hanya kita dapatkan kalau akun kita premium. Nah, saya bisa seperti ini karena masih dalam mode trial. Jadi saya harapkan kepada teman-teman yang membuat soal atau materi atau apapun game seru-seruan di Quizwizard, diharapkan 14 hari pertama atau 2 pekan ini dimanfaatkan dengan baik untuk menyelesaikan setiap soal yang ingin dibuat maupun fitur-fitur yang ada. Kita coba memasukkan foto, tinggal klik add image, drag atau browse. Nah, kita coba ya. Gini nih, ini ada salah satu karya dari Salihat SMP Al-Falah Delta Sari dalam rangka materi kelas 8 ilusi 3 dimensi dalam materi menggambar model. Nah, kita tinggal tunggu upload. Nah, kalau sudah akan muncul gambarnya di sini. Nah, ini gambarnya seakan-akan buahnya itu real, buah asli. Padahal ini sebenarnya hanyalah gambaran 2 dimensi di kertas buku gambar A3, tapi dibuat konsep ilusi sehingga nampak seperti buah asli. Mungkin pertanyaannya yang berhubungan ya. Gambar di bawah ini termasuk kategori karya beraliran. Nah, mungkin jawabannya surrealis. Yang B ini dikasih jawaban abstrak. Yang C ini realis.
dan yang D ini Dadaist. Nah, jawabannya kalau gambarnya seperti ini kan nampak seperti asli, real, seperti dunia nyata. Kalau surrealis ini bentuknya itu diubah, jadi dibuat semacam fantasi gitu yang nggak ada di dunia nyata. Misalkan sebenarnya kucing itu kakinya 4, ekornya 1, kemudian kucingnya dibuat kakinya ada 6 atau ekornya dibuat ada 9 kayak Kyuubi-nya di anime Naruto itu ya. Itu masuk kategori karya surrealis. Kyuubi atau rubah di dunia nyata beneran ada, tapi yang ada adalah yang ekornya 1, sedangkan kalau ekornya 9 itu pasti nggak ada. Jadi itu masuk kategori karya berjenis atau beraliran surrealis. Kalau abstrak jelas tidak berbentuk alias hanya bermain komposisi warna maupun goresan. Kalau realis, nah ini nyata, ada di dunia nyata dan dibuat semirip mungkin, itu masuk kategori realis. Kemudian kalau Dadaist atau Dadaisme, ini adalah karya yang dalam tanda kutip anti seni, jadi mendobrak pakem kesenian. Contohnya orang itu menggambar lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci itu dengan sangat mirip seperti aslinya. Mungkin kalau disandingkan atau disebelahkan gitu, kita akan sulit membedakan mana yang asli mana yang palsu. Tapi sama si seniman, karena beraliran Dadaist, si Mona Lisa yang dibuat itu mungkin ditambahkan kumis, atau dipakein lipstick, atau dipakein kacamata, atau rambutnya itu dibuat mohawk kayak anak punk. Nah, itu adalah aliran Dadaisme. Istilahnya itu anti kesenian, jadi dia mendobrak pakem-pakem seni yang populer, di semacam kayak dikritik bahkan diejek seperti itu ya. Nah, kalau dalam film kartun kita tahu sosoknya Squidward Tentacle. Nah, Squidward Tentacle itu adalah orang yang beraliran Dadaisme. Apapun karyanya ditempeli hidung kayak dia, atau dia punya semacam karya-karya khusus tentang potretnya sendiri, figur-figurnya sendiri, itu bisa masuk ke narsisme juga. Jadi seperti itu ya. Ini untuk pembuatan soal sudah kita selesaikan. Sekarang kita back dulu untuk ke fitur yang lain biar kita bisa menjelajahi satu persatu. Nah, di depan sini ada, bisa kita lihat ada sekitar 5 bank soal yang sudah saya buat. Ini materi kelas 8, materi kelas 9, materi kelas 7. Ini lebih ke arah have fun atau bersenang-senang. Yang ini juga pemahaman umum tentang seni rupa. Nah, kalau di sini ini adalah kolom active games. Bisa kita lihat, ini saya masih mengaktifkan 4 games karena insya Allah hari Selasa nanti tanggal 12 itu SAS sumatif akhir semester SBK di SMP Al-Falah Delta Sari. Jadi ini sebagai latihan soal juga, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ini kalau di fitur premium bisa kita kasih deadline. Ini deadline-nya 10 Desember jam 5.08 PM. Yang ini 11 Desember jam 3.08. Ini juga 11 Desember jam 3.08. Jadi kerennya fitur premium itu bisa kita jelajahi semuanya. Memang cukup mahal ya kalau berbayar ya, sehingga kita manfaatkan yang ada ini dulu. Nah, ini adalah active game atau game yang sedang berlangsung, sedang aktif. Ini ada 11 player yang sedang main, ini 5 player, ini 11, ini juga 5. Kemudian ini question bank. Jadi question bank ini mengarahkan kita untuk menyimpan data-data soal yang sudah kita upload, untuk kita buat soal berikutnya biar tidak perlu mengetik satu persatu lagi, tinggal kita ambil langsung dari
question bank. Make a game ini tadi yang sudah kita coba. Ini adalah draft yang sudah kita buat tadi. Kita sudah bahas satu persatu fitur tiap soalnya. Kemudian public games. Nah, ini public games ini adalah menampilkan games yang dibuat oleh orang-orang di luar sana, baik dari Indonesia maupun luar negeri pastinya. Makanya ini ada language atau bahasa yang kita inginkan. Nah, ini English. Kalau English otomatis game-gamenya berbahasa Inggris. Jadi kalau kita pengen bahasa Indonesia, tinggal kita klik Indonesian. Filternya ini bisa kita terapkan juga. Misalkan spesifiknya tentang special education, tentang teknologi, tentang geografi, matematika, sejarah, seni dan sebagainya. Atau kalau pengen spesifik, kita tahu judulnya, misalkan pengen nyari tentang seni rupa, kita klik di sini seni rupa, kita search. Nah, ini tentang seni rupa semua yang dibuat oleh teman-teman. Kuis fenomena seni rupa, kuis pameran karya, aku paham semua tentang seni rupa, seni budaya, ritme dalam seni rupa, seni budaya rupa, aku paham tentang seni rupa. Jadi ini untuk search game yang dibuat oleh teman-teman yang lain. Nah, tapi kita juga bisa memanfaatkan ini, tapi kan sayang banget kalau kita tidak membuat game versi kita sendiri tentang pertanyaan yang ingin kita sampaikan atau keilmuan yang kita sampaikan. Karena kalau setiap soal yang kita buat itu digunakan oleh orang lain dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat juga. Jadi kita juga sambil mencari atau meraup pahala sebanyak-banyaknya, pahala jariah dengan karya yang sudah kita hasilkan. Dalam hal ini memanfaatkan aplikasi Quizwizard dalam pendidikan di kelas atau di sekolah. Nah, ini misalkan kita klik di sini start. Nah, ini gamenya sudah main. Saya tadi sudah bilang kalau ini sedang berlangsung, sehingga ini otomatis langsung masuk ke dalam gamenya. Ini kelas 7, sudah ada 11 anak yang masuk, yang bermain, karena deadline-nya masih cukup panjang. Mungkin mereka mikir hari Sabtu, hari Ahad untuk istirahat dulu, mungkin dikerjakan Senin paginya. Ini yang sudah finish masih 2, yang ada bendera finishnya ini ya. Yang lain ini masih belum finish, masih berjalan. Jadi dari poin 1 sampai ke poin 30. Kalau sudah berhasil finish, maka bisa kita lihat, kayak lihat hasilnya ini, view result. Nah, ini kemudian pengen lihat hasilnya lebih spesifik, view result tabelnya ini. Nah, jawaban hijau ini adalah yang benar. Kemudian yang kuning ini percobaan kedua baru benar. Yang merahnya agak terang atau merah muda ini 3 kali percobaan baru benar. Nah, sedangkan yang merahnya terang banget ini yang jawaban salah. Jadi ini bisa kita lihat player names-nya ini, kalau kita hijaukan akan muncul seperti ini. Nah, kalau pengen di ekspor bisa dalam bentuk Excel, nanti tinggal klik export result di sebelah sini. Nah, kita kembali ke return game. Nah, sekarang kita sudah lanjut. Mungkin kita pengen akses gamenya yang dibuat oleh teman-teman ya. Mungkin ini seni budaya kelas 9. Kita coba start. Di sini ada 20 pertanyaan, 20 question. Yang bermain 2 orang. Nah, ini ada pilihannya kalau sudah start. Ada live race, ada homework. Kalau live race ini saran saya waktu bertemu langsung tatap muka dengan anak-anak di kelas, sehingga sangat seru sekali permainan yang akan mereka dapatkan. Kemudian yang homework sesuai dengan namanya, homework PR
Jadi ini kalau seperti yang saya lakukan untuk penugasan atau latihan soal. Jadi anak-anak bisa mengaksesnya kapanpun sewaktu-waktu ketika mereka sedang luang di rumah. Nah, keseruannya juga mungkin tidak terlalu seru juga, tapi cukup menyenangkan lah kalau dilakukan sama anak-anak daripada secara formal kita menggunakan paper atau menggunakan Word dan sebagainya. Ini pasti cukup membuat anak-anak belajar sambil bermain. Nah, kita coba yang versi homework ya. Klik continue. Di sini deadline bisa kita tentukan tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, jam berapa. Tapi kembali lagi, deadline ini hanya muncul saat kita mengakses menggunakan akun premium. Tapi kalau sudah tidak premium, tidak bisa diakses lagi. Assessment mode ini anak-anak tidak bisa melihat teman-temannya yang bermain. Jadi kita matikan, time limit kita matikan. Randomize atau mengacak setiap jawaban ini kita aktifkan aja biar lebih seru dan meminimalisir mereka untuk contekan. Karena setiap soal yang muncul di gadgetnya atau HP-nya anak-anak atau para player ini acak, tidak sama urutan nomornya. Repeat question ini kita tambahkan juga atau nyalakan untuk memudahkan mereka lebih memahami soal. Kemudian review question juga kita nyalakan, mereka bisa melihat setiap jawaban yang sudah dipilih. Answer strict ini kita matikan aja. Jadi karena kalau answer strictnya ini nyala, maka kalau mereka menjawab 5 secara beruntun, 5 kali secara beruntun dengan benar, dia jalannya 2 petak, sehingga menimbulkan ada soal yang terlewat. Jadi kita matikan aja biar jalannya tetap satu petak meskipun berhasil menjawab secara berturut-turut. Power up ini kita nyalakan agar mereka mendapatkan jurus-jurus yang keren-keren. Ada shield, ada meriam, ada teleport, ada switch, ada aura dan sebagainya. Maximum items atau percobaan maksimal ini mungkin anak-anak biar puas ya kita kasih 3. Jadi setelah game dapat nilai berapa, dia tahu, pengen coba lagi biar dapat nilai yang lebih baik, kita kasih maksimal 3. Nah, kemudian yang terakhir adalah avatar collection. Avatar collection ini adalah avatar yang dibuat oleh teman-teman maupun yang kita buat sendiri. Jadi ada banyak sekali pilihan di sini ya, tentang animal, flora, fauna, bunga, hewan, alat transportasi. Lucu-lucu sekali. Nah, ini alat transportasi. Kemudian flower, bunga. Ini ada Final Fantasy juga. Wow, keren-keren karakternya. Final Fantasy, dari Final Fantasy yang pertama sampai ke-15 ini kayaknya ada semua di sini. Oh, ini ada Detektif Conan juga. Wah. Nah, untuk pemilihan karakter atau avatar ini ada pilihannya seperti ini. Kalau allow player with the same avatar biru atau hijau dicentang, berarti ada beberapa anak yang bisa memilih karakter yang sama. Mungkin anak itu memilih karakter Conan, kemudian temannya yang lain Conan juga yang ini, temannya yang lain Conan yang ini juga. Jadi banyak yang sama. Memungkinkan kalau hal itu terjadi kurang seru karena kembar-kembar semua avatarnya. Jadi ini kita matikan. Klik kalau sudah mati seperti ini. Karakter yang sudah dipilih tidak bisa digunakan oleh teman yang lain. Jadi siapa cepat dia dapat. Konsepnya seperti itu. Kita klik push. Nah, kalau sudah tinggal kita go untuk memulai gamesnya. Kita tunggu, masih loading. Nah, kemudian kalau sudah muncul game seperti ini adalah
kontrol, misalkan pengen pakai musik, akses kodenya ini ditampilkan, nomornya, player names ini kita centang hijau semua, tidak usah kita rubah. Kemudian leaderboard ini adalah menampilkan player atau siswa yang sudah join. Nah, untuk join kita sampaikan ke anak-anak atau ke player untuk mengakses quiz wizard, kemudian memasukkan akses kode 13019 sesuai yang tampil di games yang sudah kita mulai ini. Atau kalau mereka punya grup WA atau grup kelas, tinggal kita copy link yang ini, klik, kita masukkan ke grup WA mereka tinggal mengeklik link ini, otomatis sudah join ke game yang kita buat. Nah, ini bisa kita pause gamenya. Bisa juga kita kalau sudah selesai stop dengan quit game tanda merah ini. Karena ini hanya mencoba, kita coba quit. Nah, yes, selesai, kita sudah kembali keluar. Nah, terus mungkin teman-teman ada yang bertanya bagaimana cara membuat avatar atau mengupload avatar. Kita tinggal masuk ke kolom avatar di sebelah sini. Nah, ini adalah avatar yang sudah saya buat. Flora, fauna, flora, flower, bunga, fauna, animal, hewan, alat transportasi, transportation, kartun, anime karakter, final fantasy, avatar zodiak. Ini kita klik untuk melihat isi-isinya. Nah, isi-isinya seperti ini. Tinggal kalau mau nambah tinggal drag and drop your files or browse. Tapi kembali lagi, ini hanya bisa kita lakukan kalau memiliki akses premium. Jadi saran saya, waktu pertama kali mendaftar mendapatkan mode trial selama 14 hari, dimanfaatkan dengan baik agar setiap karakter yang sudah kita siapkan, soal-soal yang kita siapkan itu sudah terupload dengan baik sesuai dengan keinginan kita pastinya. Karena target saya paling tidak sebelum 1 hari trial ini habis, saya membuat konten ini untuk memberikan penjelasan ke teman-teman semua. Terus masih ada 5 soal, target saya 8 soal, berarti kurang 3 lagi. Ini insya Allah habis ini saya akan ngebut menyelesaikan soal yang ingin saya tampilkan. Nah, sekarang kita coba dulu ya menambah karakter. Di sini ada Naruto, One Piece, Samurai X, Detektif Conan, SpongeBob, Chibi Maruko, Adit Sopo Jarwo, Final Fantasy dan sebagainya. Yang belum ini Dragon Ball. Ya, saya coba membuat avatar dengan karakter Dragon Ball. Kita tinggal berikan nama dulu. Mungkin huruf besar semua biar kelihatan jelas. Dragon Ball. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, avatar kita sudah muncul foldernya. Yang paling bawah ini yang paling baru. Kalau mau ngedit tinggal diklik di sebelah sini. Nah, ini bisa kita edit. Mungkin Dragon Ball Z atau Dragon Ball GT dan sebagainya. Tapi saya cukup Dragon Ball aja karena gabungan dari karakter Dragon Ball Z dan GT. Kita klik sebelah kanan ini untuk mengupload avatar yang diinginkan. Klik. Nah, belum ada. Oh, nge-crash. Keluar, kita tinggal masuk lagi. Nah, sebentar. Nah, ini sudah kita kembali ke folder Dragon Ball. Terus tinggal kita browse. Kita cari file yang akan diupload. Nah, ini stiker. Kita cari yang Dragon Ball. Oh, ini. Nah, ini ada beberapa stiker. Ada 29. Kita klik semua. Kalau sudah tinggal open. Street. Nah, bismillah. Sudah masuk semua. Ini masih loading. Kalau sudah hijau berarti sudah terupload. Upload complete. Kita tunggu sampai hijau semua. Loh, ini sudah muncul di sini yang sudah hijau.
Ada Son Goku Super Saiyan 6, ada Cell, Majin Buu, Freezer, Piccolo, Krillin, dan masih banyak lagi. Nah, ini tinggal sedikit. Nah, saran saya untuk proses upload avatar, kalian siapkan gambar yang unik, yang lucu dalam format PNG, biar itu bisa tampil maksimal kayak stiker gitu ya. Oh, ini sudah terupload semua Dragon Ball. Kita tinggal back. Nah, ini you have one day left on your trial of Quiz Wizard. Tinggal 1 hari lagi akses premium saya sudah hilang. Ini kalau mau upgrade harganya cukup mahal, jadi kita maksimalkan trialnya aja selama 2 pekan atau 14 hari dengan baik. Ini masih ada 5 games ya, jadi kurang 3 lagi target saya. Kalau untuk avatar sih alhamdulillah sudah banyak banget. Insya Allah ini cukup, semoga bermanfaat, bisa teman-teman gunakan juga. Nanti kalau mengakses Dragon Ball, Naruto, One Piece, Samurai X, Detektif Conan dan sebagainya, insya Allah ini adalah avatar yang sudah saya siapkan untuk teman-teman semua. Di sini bisa kita lihat ada foto profilnya, nanti muncul seperti itu. Jadi mungkin seperti ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman terkait proses pemanfaatan aplikasi Quiz Wizard dalam pembelajaran di era teknologi. Nah, sebentar lagi akan saya tampilkan saat saya menerapkan ke anak-anak selama pembelajaran di kelas. Mungkin ini yang ingin saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan silahkan bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya respons secepatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berarti kamu diserang, di refresh.